Ya, amal jariyah itu tidak harus berupa berupa materi, bisa juga berupa amalan yang dilakukan oleh orang setelah kita terus menerus, sehingga walaupun kita sudah tiada nanti, pahala itu tetap mengalir karena yang memulai tradisi kebaikan itu adalah kita. Itu. Nah, masjid kita ini harus begitu. Kita mulai kebaikan di masjid kita ini, sehingga nanti supaya dilanjutkan oleh anak-anak kita. Nanti kalau sudah tidak ada kita, ya supaya pahalanya tetap kita dapat transferan, ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pagi hari ini akan kita lanjutkan yaitu di dalam babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyiatan. Jadi bab ini menjelaskan tentang fiman, bagi orang sanna yang memulai amalan, ya, atau tradisi, sunnatan, ya, tradisi hasanatan yang baik. Jadi kata sunnah itu tidak semuanya diartikan bahwa sunnah itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah, tidak. Kalau dilihat dari hukum fikih, sunnah itu ya bukan apa yang dilakukan Rasulullah, tapi sunnah adalah sesuatu ketika dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Nah, kalau kita mengartikan sunnah dalam ilmu hadis, ya maka adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibahas di sini tentang sunnah itu adalah perilaku perbuatan secara umum. Itu fiman bagi orang sanna yang memulai sesuatu perbuatan, ya, meninggalkan atau memulai perbuatan terus kemudian diikuti orang lain, namanya sanna, sunnatan, ya. Hasanatan, perbuatan itu baik, au sayyiatan ataupun buruk. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nah, karena perbuatan itu kan ada baik ada buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang masyhur, setiap kali kita pakai, kita berdoa. Itu walladzina, dan orang-orang yaquluna yang mengatakan Rabbana, wahai Tuhanku, hab lana, berikan kepada kami, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, berikan yang bagaimana qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang penyejuk pandangan mata kita, orang yang menyenangkan. Jadikanlah mereka ini orang yang menyenangkan. Jadi jadikan anak-anak kami dari istri-istri kami itu menjadi orang-orang yang menyenangkan, karena anak-anak kita inilah nanti yang akan melanjutkan apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan terputus. Berarti kalau terputus, otomatis pahala kita juga terputus. Tapi kalau kebaikan yang telah kita buat itu dilanjutkan,
oleh generasi-generasi setelah kita, maka kebaikan itu akan terus mengalir dan berjalan, dan kita mendapat pahalanya itu. Maka man sanna sunnatan hasanatan, jadi barang siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, meninggalkan tradisi yang baik dan dilanjutkan terus menerus. Nah, nanti hadisnya di belakang. Ini misalnya di satu kampung itu belum ada masjid, kemudian kita membuat masjid. Masjid itu kemudian dilanjutkan anak-anak kita, generasi-generasi setelahnya, setelah kita seterusnya, ini pahalanya akan mengalir terus menerus. Atau mungkin di situ belum ada sekolah, terus membuat sekolah madrasah misalnya, terus dilanjutkan terus dan terus, kita akan mendapat pahalanya sedemikian juga. Ya, misalnya di situ belum ada tempat pengajian, terus dibuat seperti itu dan terus menerus. Ya, kegiatan kita yang seperti ini, ya, itu akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Nah, kebaikan yang telah kita buat ini, ada subuh berjamaah, ya, kemudian ada makan pagi bareng-bareng, ini kan kebaikan. Di tradisi kebaikan yang dibuat, ketika berlanjut maka kita pun akan mendapat pahala. Dan ini tidak akan berlanjut kalau setelah kita tinggalkan generasi-generasi yang tidak baik, generasi yang tidak suka masjid, generasi yang menghindar dari masjid. Ya, disinilah pentingnya kita untuk selalu mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang baik. Nah, diawali bab sanna sunnatan hasanatan au sayyiatan, bab tentang tradisi-tradisi baik yang kita buat. Di kitab ini dimulai dengan doa walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya. Adapun hadisnya adalah an Abi Amr Jarir bin Abdullah, namanya itu Jarir bin Abdullah, dari Abi Amr Jarir bin Abdullah, nama kunyahnya Abi Amr radhiyallahu anhu. Di hadisnya singkat tapi ceritanya panjang, ya gitu. Pada suatu saat qala kunna fi sadrin nahari, kita lagi berada di siang hari, di pertengahan siang, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam asik-asiknya kita bersama Rasulullah di siang hari itu, faja'ahu qaumun, tiba-tiba datanglah kaum ini berarti tidak satu orang, ya, berarti ada kaum, banyak orang datang. Yang kaum itu urratun muhtabin nimari awil abai, yang kaum itu hampir-hampir telanjang, tidak memakai pakaian. Ya, yang dipakai itu muhtabin nimari, hanya pakaian yang kain yang dibolong kemudian dipakai. Itu kayak apa ya, kalau nimar itu dibolong mungkin kayak kita kalau pas ngafani mayit itu ya, begitu saja. Jadi seakan-akan kayak saking miskinnya, karena miskin. Tapi mereka walaupun keadaan demikian, yang keterbatasan pakaiannya saja seperti itu, mutaqallidis suyufi, mereka menyandang pedang, siap ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia miskin, mereka ini miskin kelihatan kusut-kusut, pakaiannya jelek, tapi membawa pedang yang artinya siap ketika diajak perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
mereka ini dinamakan kaumnya ammatuhum min Mudar, yaitu kaum Mudar. Namanya di kaum bal kulluhum, ada yang mengatakan bahwa itu semuanya dari kaum Mudar. Fatama'arra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat itu kemudian berubahlah wajah Rasulullah. Ya. Lima ro'a bihim, ketika melihat mereka. Minal faqati, karena melihat kemiskinan mereka. Ya. Orang miskin, berubah mukanya Rasulullah. Orang itu, ya Rasulullah itu kan bisa dilihat dari raut mukanya ketika menyikapi sesuatu. Kalau lagi Rasulullah itu enggak suka, maka akan memerah mukanya, tanda tidak suka. Ya, seperti itu. Kalau suka, bisa dilihat dari mukanya Rasulullah. Kemudian fadakhala, kemudian Rasulullah masuk. Tsumma kharaja, kemudian setelah masuk keluar lagi. Fa amara Bilalan, memerintahkan Bilal. Fa'adzana, kemudian disuruh azan. Jadi Bilal disuruh azan berarti artinya siang hari sholat zuhur. Fa'adzana, kemudian azanlah, dan waqama, kemudian fasalla, kemudian sholat. Tsumma khotobah, kemudian setelah sholat itu Rasulullah khutbah. Faqala, Rasulullah menyampaikan sebuah ayat, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang ayat ini biasanya dipakai orang nikah. Ya, biasanya orang pernikahan itu kalau dibaca ya ini. Padahal tidak seperti itu juga semua. Ya, ternyata Rasulullah melihat keadaan itu menyampaikan ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian min nafsin wahidatin, dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Artinya Rasulullah menyindir orang-orang yang miskin-miskin ini juga sama dengan kalian. Kita ini diciptakan dari orang yang sama, ya, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Ini keluargamu juga ini. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan istri-istri. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dari situlah akan berkembang kemudian menjadi laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi ayat ini menjadi sindiran bagi para sahabat bahwa kalian itu bagaimana? Ya, mereka ini juga orang-orang miskin ini juga saudara kita, gitu ya. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dari orang yang sama, yaitu Nabi Adam. Maka tasaddaqa rajulun min dinarihi, ya sebaiknya dari kalian, dari kita ini ada yang bersedekah untuk mereka dari dinarnya, ya, dari emasnya, dirhamnya, ya. Min saubihi, kalau punya pakaian-pakaiannya, min sa'iburihi, atau mungkin punya gandumnya, ya. Wa min sa'i tamrihi, atau dari kurmanya, hatta qala walau bisyikki tamrotin, walaupun cuman secuil dari kurma. Ya, artinya Rasulullah menyuruh gitu, pada para sahabat, mereka ini adalah keluarga kita, kita diciptakan dari orang yang sama, maka seharusnya kita juga peduli kepada mereka, seakan-akan berbicara begitu. Sedekahlah kepada mereka ini, apa namanya, mungkin dengan anggur, kurma, ya, ataupun dengan gandum, atau punya pakaian, ya pakaiannya, ya, untuk membantu mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan walau bisyikki tamrah, walaupun cuman secuil dari kurma yang kita miliki.
Ketika Rasulullah mengatakan begitu, faja'a rajulun minal ansor, kemudian datanglah seorang dari Ansor. Jadi kalau sahabat itu digerakkan begitu tuh langsung langsung respon. Maka datanglah seorang Ansor ini bisurrihi kadat, dengan membawa satu genggam, bukan genggam ya, secakup ya itu, yang memenuhi kedua telapak tangannya, membawa gandum gitu. Sampai nujizu anha, sampai enggak kuat membawanya itu ya. Ada yang mengatakan membawa emas ya, bawa emas sampai satu ini sampai enggak kuat tangannya. Balqat ajazat tsumma tataba'an nasu hatta ra'aita qaumain, sehingga setelah ada satu orang yang membawa itu, kemudian yang lain mengikuti ya, kemudian yang lain juga begitu pulang ngambil ya, yang punya pakaian, yang punya makanan, dibawalah semua ke situ. Sehingga hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wasyabin, sehingga saya melihat dua gunungan dari makanan dan pakaian di sisi Rasulullah, sehingga sebelah ada gunungan makanan, sebelah ada pakaian hasil dari yang dikumpulkan oleh para sahabat. Sehingga hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal itu cerah, hilal bersinar, senang, Rasulullah senang, kanahu madhabatun, bagaikan bercahaya wajahnya Rasulullah karena senang. Yang melihat itu kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kuso min ujurihim syai'un. Man, barang siapa sanna, yang memulai tradisi ya, yang memulai sesuatu perbuatan fil Islam, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik ya, yang dimaksud sunnah di sini itu adalah perbuatan baik. Makanya perbuatan itu ya ada baik ada buruk ya, artinya tidak semua perbuatan itu kemudian ya, karena perbuatan ya ada kebaikan, memulai satu tradisi kebaikan ya, sunnatan hasanatan falahu, maka baginya ajruha, dia mendapat pahala apa yang dia lakukan. Kebaikan itu dia dapat pahalanya, wajruman, dan pahalanya orang amila ba'daha, amila biha ba'daha, dan mendapat pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Jadi kalau misalnya yang memulai pertama kali kemudian mengundang yang lain untuk mengikuti, nah itu dapat yang pertama kali itu, dia dapat pahala orang-orang setelahnya ini. Kalau bikin les ya, pertama kali kemudian ngisi ya, niatnya bukan pamer, bukan, niatnya untuk memotivasi yang lain, misalnya sudah saya isi, terus yang lain mengikuti terus, ini kita dapat pahala. Orang yang tadi membuat memotivasi yang lain mendapat pahala dari amalan-amalan orang setelahnya. Ini seperti itu. Tentunya amal-amal yang baik. Belum ada kelompok pengajian, kemudian kita adakan kelompok pengajian ya, kemudian diikuti ulang setelah kita, dan itu terus menerus. Kita yang pertama mengadakan ini akan dapat pahala yang mengalir ya. Ini yang dimaksud man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Orang yang memulai suatu tradisi kebaikan di dalam Islam dan diikuti orang-orang setelahnya, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang
melakukan setelahnya, ya, catatannya min ghairi ayyang kusomin ujurihim, dia tidak mengambil pahala orang yang melakukan, orang yang setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan setelahnya syai'un, sedikit pun. Jadi kalau kita berbuat baik diikuti orang lain, orang yang melakukan juga dapat pahalanya tanpa terkurangi karena pahala kita. Tidak, kita mendapat pahala apa yang orang lain lakukan karena kita yang memulai tradisi kebaikan itu, tanpa mengurangi pahalanya orang yang melanjutkan, maksudnya. Nah, tapi demikian pula, ya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, waman sanna dan barang siapa fil islami di dalam Islam sunnatan sayyi'atan, yaitu membuat tradisi yang tidak baik, kana alaihi wizruha, maka dia sudah dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan mendapat dosanya orang yang melakukan setelahnya, mim ba'dihi, jadi setelahnya, man amila biha mim ba'dihi, min ghairi ayyang kuso, tanpa mengurangi sedikit pun min azrihim min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan itu sedikit pun. Dosanya juga mengalir, bikin kelompok perjudian misalnya, ya, awal dia di situ belum ada perjudian, terus dia bikin kelompok judi, terus ini dilakukan, kita mati, sudah mati, tapi dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, ya kita dapat paketan terus dosanya, ya, selama itu masih terus menerus, ya dosa kita mengalir terus menerus. Ini misalnya. Tapi demikian juga kebaikan yang kita lakukan juga demikian, makanya namanya menjadi amal jariyah, ya, amal jariyah itu tidak harus berupa berupa materi, bisa juga berupa amalan yang dilakukan oleh orang setelah kita terus menerus, sehingga walaupun kita sudah tiada nanti, pahala itu tetap mengalir karena yang memulai tradisi kebaikan itu adalah kita. Oh, itu. Nah, masjid kita ini harus begitu. Kita mulai kebaikan di masjid kita ini, sehingga nanti supaya dilanjutkan oleh anak-anak kita. Nanti kalau sudah tidak ada kita, ya supaya pahalanya tetap kita dapat transferan, ya gitu, transferan dari pahala yang orang lain, walaupun orang lain lakukan, tapi mereka juga nggak dirugikan karena dia juga berhak mendapat pahala yang tanpa dikurangi, ya, diberikan kepada kita tidak. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya kita bagaimana mendidik generasi kita, anak-anak kita, ya, kita awasi bersama-sama supaya apa? Jadi supaya kebaikan yang telah kita lakukan ini dilanjutkan oleh mereka. Jadi di sini pentingnya, ya, Ibu sekalian, membuat generasi soal pendidikan ini luar biasa. Pendidikan anak-anak kita ini luar biasa. Jadi kalau kita nanti hari ini melakukan kebaikan tapi kemudian terputus, ya sayang sekali. Ya, harapan kita itu dilanjutkan oleh anak-anak kita, oleh remaja-remaja kita, ya. Disinilah pentingnya kita membuat generasi, ya. Tadi malam Bapak Ibu sudah dibentuk, ya, itu remaja, supaya kita kawal bersama-sama, ya. Mari kita awasi bersama-sama, orang tua juga ikut partisipasi untuk mengawasi mereka supaya tidak salah langkah, supaya tidak salah arah, ya, bersama-sama. Tidak bisa diawasi satu orang, apalagi anak-anak kita sekarang ini cerdasnya bukan main, ya kan? Cerdas dalam artian bisa positif bisa negatif, ya. Pamitnya ke masjid tapi tidak jalan ke masjid, ini saling kontrol kita. Pamitnya mau ada rapat remaja tapi ternyata bukan rapat remaja tapi pergi kemana, nah ini perlu kita pengawasan kita bersama. Ini kan dalam rangka hal ini. Kalau membuat sesuatu itu
ada yang lebih sulit, ya sudah sulit tapi lebih sulit lagi merawat dan menjaga. Membuat masjid itu gampang juga, ya artinya bukan gampang ya, artinya ya sulit, tapi masih sulit lagi setelahnya. Demikian juga membuat apapun, kita beli ya, kita beli mobil itu lebih mahal perawatannya, coba hitung saja perawatannya. Beli mobil kalau misalnya 100 juta, 200 juta sekali kita keluarkan dapat mobil, tapi perawatannya bensin tiap hari, harus solar, harus apa ini, harus oli dan lain sebagainya. Terus ini kalau dihitung ya lebih, harganya melebihi daripada mobil tersebut. Demikian yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita awasi anak-anak kita supaya kita dapat pahala yang mengalir terus. Kebaikan yang telah kita buat ini tidak hanya untuk kita saat ini, tapi dilanjutkan oleh anak-anak kita. Ini harapan kita. Diman sanna sunnatan hasanatan ya. Man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha ba'da. Ya, ini yang kita harapkan supaya menjadi amal jariyah yang kita walaupun nanti sudah meninggalkan dunia ini pahalanya tetap mengalir kepada kita semua. Jadi penting sekali anak-anak kita awasi bersama-sama. Seandainya mereka pamit ke masjid, cek ya, coba bener ada acara enggak di masjid. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik terjadi kepada anak-anak kita ya. Jangan jadi alasan lah, masjid jangan jadi alasan, ataupun masjid jangan jadi apa ya, supaya diizinkan kita anaknya pergi, tapi benar-benar tujuannya adalah kebaikan ya. Insya Allah kalau kita sama-sama mengawasi, dari orang tua ikut ngawasi, ikut pemantau, dari kita pengurus juga demikian, kemudian kita bersama-sama lah mengawasi, dan seandainya ada mereka kesalahan mereka kita tegur dengan baik ya, dengan untuk mereka insya Allah kita akan berhasil untuk menjadikan anak-anak kita ini generasi-generasi yang baik ya. Ini adalah PR kita bersama, sehingga mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini, kebaikan yang kita lakukan ini bisa dilanjutkan di kemudian hari ya. Mungkin ini saya sampaikan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadisnya tadi saya ingatkan kembali bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang memulai tradisi kebaikan dalam Islam kemudian diikuti orang-orang setelahnya, maka dia dapat pahala dia melakukan dan pahala orang lain yang melakukan, min ghairi ya, tanpa min ghairi ayyang kuso min ujuriha, tanpa mengurangi pahala syai'un ya. Min ghairi ayyang kuso ujuriha syai'un, tanpa mengurangi pahala orang lain pun sedikit pun. Demikian sebaliknya, barang siapa yang memulai tradisi tidak baik ya, dosanya pun demikian. Kita akan mendapat dosa dan dosa-dosa orang yang melakukan setelahnya. Nah, ini makanya pentingnya kita untuk membuat tradisi-tradisi kebaikan sehingga dilanjutkan oleh orang lain, sehingga kita mendapat pahala yang mengalir terus walaupun kita telah tiada. Para ulama-ulama kita ini kan mengalir terus karena ilmunya. Dia mengajari orang sholat, dia mengajari baca Quran, dia mengajari ya. Nah ini mengalir terus selama anaknya ini mengajarkan lagi orang lain misalnya, terus mengalir dan terus mengalir. Nah ini seperti ini. Mungkin ini pagi hari ini mohon maaf, jadi kemudian kita bersama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.